terkait adanya informasi atau isu saya dipecat dari partai ini dalam hal posisi sekretaris jenderal, itu hal yang biasa saja dalam dinamika politik internal partai, termasuk Partai Berkarya. Namun hingga detik ini keabsahan dari pemecatan atau apalah namanya itu tidak diakui secara internal partai di DPP yang sah maupun negara, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bagi saya itu biasa-biasa saja. Namun apabila ada gerakan atau kegiatan yang terlalu jauh masuk ke ranah pribadi di luar partai, tentunya saya tidak diam. Saya sampai ini hanya mengamati, dan jalurnya kan ada pihak-pihak terkait untuk bisa saya secara pribadi mengambil meminta keadilan atas pencemaran nama baik, pelanggaran undang-undang ITE, dan beberapa hal-hal yang bisa saja saya lakukan baik secara organisasi, partai politik maupun secara pribadi. Karena itu hak saya sebagai warga negara yang punya hak yang sama di mata hukum. Di internal kita sendiri, teman-teman lihat sendiri, saya ada di sini di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya. Saya berkantor dan hampir 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, aktivitas di partai ini tetap ada, dan hampir juga tiap hari saya pasti ada. Sehingga kegiatan-kegiatan apapun yang mengatasnamakan partai pasti saya tahu. Dan kegiatan yang mengatasnamakan partai yang tersebar di daerah atau di media, bahwa ada rapat pleno, ada rapat mahkamah partai, sidang mahkamah partai, itu sama sekali tidak ada dalam registrasi kegiatan atau sepengetahuan dari pimpinan Dewan Pimpinan Pusat. Dalam hal ini pemimpin tertinggi kita adalah Ketua Umum Partai Berkarya, dalam hal ini Bapak Muhdi PR, dan saya selaku sekjen yang dipilih dalam forum tertinggi, dalam hal ini Munas atau Munas. Jadi bagi kami, teman-teman di DPP, Ketua Umum dan jajarannya menganggap itu adalah isu atau informasi atau kegiatan yang tidak masuk agenda partai, dan dianggap itu adalah isu miring dan tidak perlu ditanggapi serius. Tapi menyangkut masalah pribadi, penyerangan, itu hak saya untuk melaporkan atau menindaklanjutinya sesuai dengan aturan atau jalur hukum yang ada. Kalau persoalan tuduhan manipulasi data, itu saya juga kaget, data yang mana, karena kan ada panitia yang kita mandat untuk itu menyiapkan berkas peserta, dan semua tidak ada yang dimanipulasi. Bahkan dokumentasi dari kegiatan Rapimnas kami terakhir 27 Desember 20 itu selain gambar, foto, juga ada video. Jadi mananya, jadi kita lengkap. Jadi kalau toh ada tuduhan manipulasi, silakan dibuktikan. Saya selaku sekjen partai siap bertanggung jawab, dan ini bukan pribadi saya selaku Badar, tapi saya selaku sekjen dan selaku partai. Di sini ada
di Rapimnas kita ada ketua umum, ada ketua harian, ada semua orang-orang yang menuduh memanipulasi itu ada. Bahkan saudari Urupa yang melaporkan saya memanipulasi itu adalah bendahara panitia. Walaupun mungkin tidak aktif pada saat itu, tapi dia hadir dan tahu apa yang terjadi di forum itu, tahu apa yang terjadi dari awal dan apa hasil dari Rapimnas 1 itu. Jadi apanya yang dimanipulasi dan kerugian apa yang ditimpa oleh saudari Urupa sehingga melaporkan saya memanipulasi hasil Rapimnas, bahkan membawa-bawa nama-nama teman-teman peserta Rapimnas itu sebagai saksi yang mereka juga tidak paham. Mereka dilibatkan sebagai saksi di pelaporan itu. Tapi itu hak dia. Di mata hukum kan tidak sama. Silakan dibuktikan. Saya juga patuh dengan aturan-aturan hukum yang ada dan saya kooperatif untuk itu dan siap sedia kapan saja bisa diminta keterangan oleh pihak terkait. Itu pun kalau berlanjut. Tapi saya juga punya hak untuk melaporkan kembali apabila itu tidak terbukti, apabila itu tuduhan mengada-ngada untuk menyerang pribadi saya, karena saya sampai saat ini masih sah menjadi pimpinan DPP, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Partai. Sudah tahu bahwa ada pelaporan, bahkan di medsos, di media sosial saya dijadikan memek dan sebagainya, dijadikan bahan olok-olokan dengan laporan itu. Bahkan saudari Urupa yang melapor dengan teman-teman yang pro itu juga konferensi pers dan masukkan ke media-media, walaupun apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan, apa yang diberikan sanksi pemecatan dan sebagainya itu tidak benar dan hoax dan belum ada pembuktian, dan itu sangat merugikan saya secara pribadi dan merugikan partai secara keseluruhan. Olehnya itu tadi ketua umum juga di tempat ini, di kursi ini beberapa jam lalu juga menyampaikan bahwa itu disudahi karena ini masalah internal dan tidak perlu perpanjang karena sudah dianggap selesai ketika beliau bertemu dengan Pak Samsud Jalal, dalam hal ini Ketua Dewan Kehormatan kita yang terakhir mengklaim sebagai mahkamah partai. Jadi secara administrasi memang hasil Rapimnas 1 kita diamanahkan DPP untuk merevitalisasi kepengurusan dari pusat hingga daerah, dan itu juga kita sudah laporkan ke Kemenkumham sebatas laporan dan juga meminta peng-SK kembali dari SK yang telah diterbitkan Kemenkumham. Namun aturan undang-undang membatasi itu, Kementerian Hukum dan HAM belum bisa mengeluarkan surat keputusan yang baru di luar SK yang sudah diterbitkan untuk kami hasil Munaslup tahun 2020, karena kita masih berproses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang insya Allah minggu depan hasil keputusan itu diumumkan. Setelah itu baru bisa berproses, termasuk penundaan Musyawarah Nasional 1, di mana Musyawarah Nasional 1 ini adalah langkah amanah dari Rapimnas 1 yang memanahkan bahwa penyelarasan kepengurusan dan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini untuk pengesahan untuk mengamankan legalitas menghadapi tahapan verifikasi untuk menghadapi pemilu 2024 ini perlu disahkan di forum tertinggi. Forum tertinggi bagi kita adalah Munas atau Munaslup. Sementara Rapimnas itu forum tertinggi di bawah Munaslup. Jadi dasar itulah sehingga kita segera melakukan Munas untuk mensahkan hasil dari
Rapimnas 1 kemarin. Jadi saya kira langkah-langkah ini langkah-langkah administrasi sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan undang-undang parpol, sehingga nanti ke depannya partai kita ini lebih fokus, solid untuk persiapan pemilu 2024. Karena untuk apa kita berpartai kalau hanya partai ini hanya sebatas tempat kumpul-kumpul atau tidak semacam LSM atau perusahaan atau ormas. Nah, sementara ketum saya dan beberapa pimpinan lainnya fokus bagaimana partai ini menjadi peserta pemilu 2024 dan bisa menjadi partai yang bisa lolos ke Senayan, dalam hal ini DPR RI. Sehingga kegiatan-kegiatan ini harus terukur, terstruktur, semua aturan kita harus sesuaikan dengan kebutuhan partai, kemudian teman-teman yang belum siap untuk jadi pengurus pusat kita evaluasi lagi dengan merevitalisasi kepengurusan. Ya, inilah mungkin yang membuat mereka ini yang membuat keonaran, merasa dirinya tidak terpakai lagi dalam kepengurusan revitalisasi ini, membuat gerakan-gerakan untuk mengganggu kondisi Partai Berkarya yang saat ini dari hari ke hari mulai membaik. Termasuk tentunya dengan kondisi ini adanya pihak-pihak di luar itu menunggangi kepentingannya, sehingga terjadilah hal-hal yang demikian. Saya juga mendapat teror, mendapat baik langsung di WA, telepon, di media sosial, tapi kan ini politik. Kita juga harus tanggapi secara politik, tapi sejauh di luar itu saya juga mempunyai hak pribadi untuk melakukan hal-hal hukum. Rupa ini pengurus DPP yang resmi, bahkan permintaan terakhirnya hasil Rapimnas ini memasukkan beberapa nama, kita akomodir. Cuman terakhir kok tiba-tiba berubah sikap, masuk ke kelompok-kelompok yang saya maksud tadi, kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kedudukan atau fungsinya atau apa yang dia dapatkan di partai selama ini. Saat ini itu kan hanya indikasi, tapi ini murni tindakan teman-teman. Cuman bagi kita orang politik, apapun yang terjadi di internal kemudian dipublish di luar, tidak menjadi konsumsi publik, ini bisa saja ditunggangi oleh pihak-pihak ketiga, dan itu sudah ada indikasi ke sana. Sehingga kami juga menghimbau teman-teman di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota, untuk kompak menghadapi situasi seperti ini. Karena kita di DPP aman-aman saja, sekretariat kita, kantor pusat kita di Marga Satwa 11 aman-aman saja, aktivitas 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi aman-aman saja, kapanpun teman-teman dari daerah mau konsultasi, mau koordinasi tentang keberadaan partai kita, utamanya di pusat ini, kami siap-siap saja. Karena tiap hari ada teman-teman dari pengurus, ada waktu tiket, jadwal tiket. Saya pun juga hampir tiap hari di sini, walaupun tidak 24 jam. Ini semua terpantau, bahkan aktivitas kita di sini semua terpantau baik secara tertulis, administrasi, bahkan setiap ruangan, baik di luar ruangan ada CCTV yang bisa setiap saat bisa kita lihat ada atau tidaknya aktivitas di kantor DPP, dan saya bisa melihatnya lewat handphone. Ketua Umum juga demikian, sehingga aktivitas di pusat ini bisa terpantau dengan baik. Saya kira itu agenda. Saya kira masing-masing pengurus atau personal di partai ini punya harapan untuk partai ini, tapi kan harapan pribadi dengan harapan partai tentunya kan harus kita lebih utamakan kepentingan partai, ya, kepentingan partai di atas kepentingan pribadi. Jadi
ini yang harus dibedakan. Dan saya juga tidak tahu apa kepentingan beliau sehingga melakukan langkah-langkah tersebut. Mudah-mudahan beliau tidak ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Kalau murni dari dia, saya kira jejak Saudari Ulfa dan teman-teman lainnya kan bisa kita tahu. Kinerjanya selama di sini juga bisa ditanyakan kepada yang lain. Yang jelas mereka ini anak-anak baik, jadi saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba mengambil langkah-langkah yang tidak yang bisa membuat partai ini tercoreng. Kita kan tetap fokus akan menyiapkan Musyawarah Nasional 1 sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan. Saya kira untuk mengganti ketua umum, mengganti sekjen, mengevaluasi anggaran dasar, menetapkan anggaran dasar yang baru, aturan-aturan baru di forum ini kita bicarakan. Saya kira inilah forum, apapun hasilnya dari forum itu, itulah yang akan kita jalankan 5 tahun ke depan. Termasuk kalau misalnya mau menggantikan saya selaku sekjen di forum itu, meminta pertanggungjawaban saya sebagai sekjen di forum itu, bukan di forum yang diada-adakan seakan-akan ada seperti forum pengadilan mahkamah partai yang tidak pernah diadakan. Apa yang dituduhkan, apa yang diduga, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada putusan karena melanggar ADART lah, karena melakukan rapimnas ilegal lah. Dari mana ceritanya ilegal, sementara kegiatan ini secara kolektif kami di DPP mengetahui dan terlibat di dalamnya, mulai dari ketua umum sampai ketua-ketua dan pengurus harian yang lainnya, dan diikuti oleh teman-teman di daerah, khususnya dari provinsi, bahkan dari kabupaten juga ikut. Jadi yang mana yang ilegal menurut mereka, saya bingung. Sehingga kita tawarkan, dan memang ini amanah dari Rapimnas, bahwa keputusan Rapimnas itu sambil berjalan kita akan sahkan secara hukum di forum tertinggi partai, yakni Munas, Musyawarah Nasional, yang kita tadinya jadwalkan 18 Februari ini kita tunda karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat khususnya di DKI Jakarta ini sampai tanggal 22 Februari. Jadi kita belum bisa mengadakan kumpul-kumpul. Ada pembatasan dari Pemda DKI, ada 5 berapa orang, sehingga kita yang akan berkumpul walaupun tidak banyak, sebagian lewat virtual, tapi kan ini bisa mengundang keramaian atau membuat publik bertanya, kok Partai Berkarya tidak mentaati peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah, sementara kita ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Sehingga itulah, berdasarkan itu kita menyesuaikan, menunda beberapa hari ke depan, tapi persiapan itu juga tetap kita siapkan sehingga pelaksanaan nantinya tidak kekurangan dari hal-hal yang diamanahkan atau diatur dalam pelaksanaan Munas tersebut.